Teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu di sini. Betul, hari ini kita akan kembali membicarakan sebuah hal yang seru. Jadi, kamu sudah ada di sini? Yuk, sapa dong teman-teman yang ada di live kali ini. Walaupun ini bukan live, ini premiere, tapi kita akan berbicara suatu hal yang seru. Yuk, kita bahas sambil sapa dulu teman-teman yang ada di live chat. Merasakan kedamaian membawa sejuta cerita. Terima kasih. Hal yang akan saya bicarakan di hari ini itu berkaitan dengan hujan. Mungkin kalau kamu pakai headset atau pakai headphone, kamu bisa mendengar bahwa di luar rumah saya atau di luar studio saya kali ini suasananya sedang hujan deras. Dan sadar nggak, hujan yang deras itu sebenarnya mempengaruhi cara kita menarik sesuatu ke dalam hidup. Nah, ini menarik. Benar. Hari ini kita akan membahas sebuah hal yang ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik, tapi saya akan membahasnya secara pelan-pelan supaya kamu sadar, emang bisa mas menggunakan kekuatan hujan untuk menarik keinginan? Jawabannya bisa, dan ini sangat masuk akal, tidak ada kaitannya dengan sihir sama sekali. Coba sekarang saya minta tolong, kalau kamu nonton video premiere ini langsung, coba tuliskan di chatting dong, tuliskan di chatting. Apa yang paling kamu suka dari hujan? Nah, termasuk kamu juga, sahabat saya yang mungkin nonton video ini secara siaran ulang, coba tuliskan juga di komentar. Ceritakan apa yang paling kamu suka dari hujan. Apakah baunya? Ataukah mungkin gelap-gelapnya? Atau jangan-jangan malah situasinya yang dingin-dingin bikin kamu jadi pengen, ya gitulah ya. Ceritakan di komentar dan juga di live seperti apa hal yang membuat kamu jadi suka dengan hujan. Nah, sambil kamu membicarakan tentang hujan, saya akan membicarakan juga bagaimana cara saya bisa memanfaatkan hujan yang sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Gini, hujan itu pada dasarnya teman-teman, dia membawa sebuah energi. Betul, energi dari hujan itu sendiri biasanya kalau kita sadari ya, kalau kita teliti, itu biasanya hujan membuat kita entah kenapa ngerasa tenang dan ngerasa lebih syahdu dibandingkan kalau tidak hujan. Nah, masalahnya sama seperti kamu, orang-orang nggak tahu bahwa di balik ketenangan dan kesyahduan dari hujan itu sebenarnya ada hal-hal yang ajaib yang bisa kita pancing. Betul. Hal yang bisa kita pancing di waktu hujan adalah sebuah kenangan yang menimbulkan perasaan yang ingin kamu ulangi. Wah, ini baru nih, ini emas nih ya, tolong dengerin. Hal yang bisa jadi emas dalam sebuah momen hujan adalah, kalau kita teliti, hujan itu entah kenapa bikin kita gampang untuk mengenang. Bener nggak? Coba, ingat-ingat deh. Ketika hujan, entah kenapa kita jadi gampang untuk mengenang sesuatu yang sudah tidak ada atau sudah lewat. Coba, benar nggak ketika hujan, kamu pernah gitu sekali-sekali, sekelebat gitu, mikirin kenangan dengan orang yang sebenarnya udah nggak ada. Bisa mantan kekasih, atau mantan pasangan, atau bisa juga kenangan yang ada kaitannya dengan orang tua yang lagi jauh atau maaf, sudah dipanggil Tuhan atau sudah tidak ada. Nah, hal itu sebenarnya menjadi bukti teman-teman bahwa memang ternyata hujan itu sendiri memberikan kita kemudahan untuk memikirkan sesuatu secara lebih dalam. Dan biasanya, mohon maaf, apapun yang kamu kenang ketika hujan datang, biasanya itu menimbulkan sebuah kenangan-kenangan yang membuat kamu setengah sedih, setengah kangen. Sedihnya kenapa? Hal itu udah nggak bisa saya capai lagi, mas. Kangennya kenapa? Orangnya mungkin udah nggak ada, udah jauh. Benar apa benar? Nah, sekarang
Saya ingin mengajak kamu untuk menjadikan momen hujan ini sebagai sebuah bahan. Gunakanlah hujan untuk kamu memikirkan sesuatu yang indah-indah sambil kamu sertai syukur dalam hati. Itu kuncinya. Saya ulangi ya. Gunakan hujan untuk kamu gunakan mengenang sesuatu yang indah-indah sambil kamu bersyukur di dalamnya. Mungkin kau bertanya, Mas, sebentar deh. Emang bener sih, kok Mas Aryan tahu ya, kalau lagi hujan tuh biasanya kita suka mengenang sesuatu gitu lebih gampang. Betul, Mas. Tapi pertanyaannya, kenapa harus bersyukur juga? Dan lagi, biasanya yang kita kenang itu kan kenangan-kenangan yang harusnya nggak boleh diulang ya, sama mantan mungkin, atau kenangan sama orang yang udah meninggal. Saya nggak pengen diri saya terus larut dalam kesedihan. Tapi kok saya disuruh bersyukur tuh? Penjelasan logisnya kenapa, Mas? Jawabannya gampang. Gini. Bersyukur itu pada dasarnya adalah sebuah hal yang melipat gandakan kekuatan energi positif dalam diri kita, dalam diri kamu. Ketika seseorang itu bersyukur, kekuatan energi positifnya itu 10 kali lebih hebat dibandingkan ketika orang itu sekedar berpikir hal-hal yang positif. Jadi gini, kalau kamu mikirin hal yang positif, itu bagus, keren. Tapi, ketika kamu bisa bersyukur, itu nilainya, energi positifnya 10 kali lebih hebat daripada sekedar berpikir positif. Nah, pertanyaan berikutnya, ini terutama bagi kamu yang gak sengaja nemuin video ini. Pasti kamu bertanya, Mas, emang kenapa saya harus memiliki energi 10 kali lebih positif? Buat apa? Jawabannya, apa yang kamu tarik itu berdasarkan tergantung dari apa yang kamu pancarkan keluar. Kalau kita pengen narik hal yang energi, hal-hal positif ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita, ya jelas kita harus mancarin dulu energi yang positif juga dong. Kalau kita pengen narik hal-hal yang positif, nggak mungkin kita ngeluh, nangis, marah-marah. Kenapa? Karena ketika kita marah, ngeluh, nggak bersyukur, yang keluar energi negatif atau positif? Positif atau negatif? Tulis dong. Apa? Betul, negatif. Kalau kita ngeluarin energi negatif, yang ketarik negatif atau positif ke dalam hidup kita? Negatif? Positif? Betul, negatif juga. Nah, itu maksud saya. Ketika diri kita berpikir hal yang enak-enak, itu sudah menjadi doa. Kita sedang menarik seizin Tuhan hal itu untuk masuk ke dalam diri kita. Udah mikirinnya aja udah bagus, yang bagus-bagus, ditambah lagi kita bersyukur. Ditambah lagi kita berterima kasih dalam syukur kita kepada Tuhan. Lihat deh, kamu bakal bingung sebingung-bingungnya. Ternyata bener ya. Dengan saya memikirkan sesuatu yang positif di waktu hujan, ditambah bersyukur, kok tiba-tiba hal itu hadir dalam hidup saya di luar dugaan saya. Ini benar loh, ya. Jadi sekarang saya sudah menjelaskan penjelasan ilmiahnya di bagian depan. Nah, sekarang di bagian ini nih yang serunya nih. Ini seru nih. Saya akan mengajarkan kepada kamu secara langsung. Wah, mantep. Gimana prakteknya, Mas? Supaya saya bisa langsung tahu cara saya untuk bersyukur sambil membayangkan yang enak-enak sewaktu hujan tuh gimana. Oke, cara prakteknya gini. Sekarang, coba kalau kamu sedang mengalami situasi yang bukan hujan, sambil kamu mungkin nonton saya, sambil kamu kalau ada handphone satu lagi atau ada laptop, coba kamu cari di YouTube, ya ketikan aja. Kata kuncinya di YouTube ya, kamu ketikan suasana hujan gitu. Nanti kamu akan ketemu tuh video-video yang menampilkan suasana hujan gitu. Tapi, kalau kamu lagi hujan kebetulan nih, malam-malam atau pagi-pagi, siang-siang nonton video saya, ketemu pas hujan, nah bagus. Itu luar biasa tuh. Lebih bagus lagi prakteknya.
Oke? Sekarang coba kamu buka jendela. Kalau kamu yang mengalami hujan, buka jendela, biarkan mungkin kamu bisa melihat langit, bisa melihat air hujan yang sedang menetes di depan rumah kamu atau depan kamar kamu. Buka jendelanya. Nah, kalau kamu yang mungkin gak hujan, pengen pakai video YouTube yang menggambarkan suasana hujan, pasang videonya. Kalau bisa, suaranya kamu gedein juga supaya rintik-rintikan hujannya tuh bisa kamu dengar juga. Silakan. Sudah? Sekarang coba saya tanya. Ketika kamu melihat hujan, dengerin deh bunyi rintikan-rintikan hujan itu sendiri. Coba kamu tuliskan di chatting atau kamu tulis di komentar kalau kamu nonton siaran ulang ini. Tuliskan di komentar atau tuliskan di chatting biar sahabat-sahabat lain juga ikut menimpali gitu ya. Ketika kamu mendengar suara rintikan hujan, apa yang kamu bayangkan pertama kali? Nah, ini menarik nih, seru nih ya. Ketika kita dengerin suara rintikan-rintikan hujan nih, iya kan? Apa yang kamu bayangkan? Apa yang terbayang secara spontan dalam pikiran kamu saat itu juga? Bebas, nggak ada benar, nggak ada salah di sini. Secara jujur apa adanya, tulis di komentar atau tulis di chat kalau kamu live. Biar yang lain juga ikutan nulis. Seru nih kalau yang live. Kalau kamu yang nonton premiere ini sambil bisa live gitu ya, sambil bisa chatting, seru nih. Karena kamu bisa saling ngobrol di situ. Ayo tulis. Apa yang terbayang ketika kamu sedang mendengarkan rintikan hujan pertama kali? Tuliskan secara jujur, ini penting. Silakan. Sudah? Nah, sambil kamu tulis, saya akan menceritakan apa yang didengar saya atau apa yang saya bayangkan ketika saya mendengarkan rintikan hujan. Kalau yang saya bayangkan nomor satu, itu adalah kebesaran Tuhan. Yang kedua, masa lalu. Bener gak itu juga yang sebenarnya ada di pikiran kamu? Sadar gak sih? Sebenarnya apapun jawaban yang kamu tulis di komentar barusan, apapun jawaban yang kamu tulis di live chat barusan, itu dasarnya cuma dua, sadar gak? Iya cuma dua. Yang pertama, kalau nggak kamu menulis kebesaran Tuhan yang luar biasa dengan kamu dengerin bunyi hujan. Yang kedua, kamu bakal mikirin masa lalu. Dan masa lalu itu biasanya adalah masa lalu yang betul-betul berkesan banget buat kamu. Bahkan bisa jadi nih, secara nggak sengaja atau spontan, kamu nonton saya bisa jadi sambil berair tuh matanya. Berkaca-kaca gitu loh. Karena kenangan itu jadi keinget lagi, betul, hanya dengan mendengarkan rintikan hujan dan juga menonton video ini. Pas gitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Benar atau enggak, apapun yang terbayang di pikiran kamu ketika mendengarkan rintikan hujan barusan tuh, nah yang kamu bayangkan itu, jujur, pengen enggak hal itu kamu ulangi lagi dalam hidup kamu? Atau mungkin pertanyaannya gini deh. Dari apa yang kamu bayangkan ketika mendengar rintikan hujan tadi, perasaannya kan ada tuh perasaan yang kayaknya enak, nyaman gitu ya. Pengen gak sih perasaan itu hadir lagi dalam hidup kamu secara nyata? Melalui kejadian-kejadian di masa depan yang membuat kamu happy-nya sama kayak gitu lagi. Pengen gak? Pengen? Kalau pengen, berarti video ini tepat buat kamu. Sekarang ikuti saya. Kamu tutup mata aja, tutup mata. Sambil kamu menutup mata, sekarang saya minta tolong ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan perlahan melalui mulut. Sambil tetap menutup mata. Sudah? Nah, sekarang bersama dengan saya, coba sekarang kita fokus telinga kita mendengarkan suara rintikan hujan yang turun di sekitar kita. Kita fokus.
Nah, ketika kita fokus, kalau secara jujur, ada tuh tiba-tiba di pikiran kita sebuah kenangan yang muncul. Sekarang rasakan deh perasaannya seperti apa, rasakan sedalam-dalamnya. Silakan. Rasakan lagi lebih dalam perasaannya. Perasaannya terasa semakin jelas. Rasakan lagi perasaannya semakin dalam. Nah, sekarang saya ingin kamu mengikuti apa yang saya katakan. Ikuti perkataan saya dengan suara yang terdengar telingamu ya. Ikuti begini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bahagia dan bersyukur bisa mengingat kenangan ini lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersyukur atas hujan yang Kau turunkan, Tuhan. Dan saya bersyukur atas kenangan indah itu yang Kau izinkan terjadi pada hidup saya. Saya mensyukurinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetap rasakan ya. Tetap rasakan kedamaiannya. Kemudian kamu buka mata. Gimana kalau kamu ikut mempraktekannya bersama dengan saya? Ada senyuman yang keluar dari bibir kita, entah kenapa secara spontan gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Kalau kita mengeluarkan energi, teman-teman, ciri khasnya muka kita bereaksi. Saya ulangi ya. Ketika manusia mengeluarkan energi yang kuat, mukanya akan bereaksi. Kalau energi kuatnya itu negatif, mukanya akan bereaksi secara negatif. Misalnya orang marah, mukanya pasti marah. Nggak mungkin orang marah mukanya ketawa. Kalau kamu lagi sedih sesedih-sedihnya, nangis sesenggukan, kecewa, pasti mukamu juga menunjukkan sesuatu hal yang sejenis atau sejalan dengan energi negatif kamu. Nah tadi, alhamdulillahnya, bersyukurnya, kamu sudah berhasil mengeluarkan energi positif yang kuat. Benar. Sehingga yang terjadi apa? Diri kamu tersenyum secara spontan. Nah, sekarang saya minta tolong gini. Sekarang kan lagi musim hujan. Ya. Daripada kita mengeluhkan soal hujan terus, kenapa sih nggak kita mencoba untuk bersyukur aja gitu loh? Iya, bersyukur karena hujan itu sebenarnya berkah loh. Benar. Coba deh kamu tonton siaran ulang ini berulang kali. Dan kamu praktekkan apa yang saya ajarkan tadi di bagian depan. Praktekkan aja. Lihat apa yang terjadi dalam hidup kamu. Hati kamu jadi tenang. Bisa jadi kegelisahan atau anxiety kamu berkurang bahkan hilang. Betul, tanpa harus minum obat. Dan yang paling sering terjadi adalah berkah dari Tuhan itu lebih banyak. Karena sekali lagi saya bilang, Tuhan itu senang kepada umatnya yang pandai bersyukur. Barang siapa yang bersyukur akan dilebihkan. Kan ada ayatnya.
Jadi sekarang pilihannya ada di tangan kamu nih sebagai sahabat saya. Halo? Saya nggak tahu apa yang sedang kamu alami. Yang saya tahu, kamu itu hebat. Lihat deh diri kamu sendiri sekarang. Diri kamu bisa menonton saya, bisa mempraktekkan apa yang saya lakukan tadi, dan diri kamu sudah merasakan energi yang sama seperti yang saya rasakan tadi. Gak banyak loh orang yang mau merubah dirinya sehebat kamu, mau praktek, mau nonton video ini, bahkan mau mengulanginya lagi setiap kali kamu mengalami hujan. Gak banyak. Sekarang yuk, jadi orang baru. Mumpung musim hujan, kamu jadikan video ini sebagai sahabat. Lakukan deh apa yang saya ajarkan ini. Dan lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Oke? Lakukan ya. Dan rasakan perbedaan yang terjadi dalam hidup kamu. Sekarang, sebelum kita pamit, coba tuliskan di komentar kalau kamu siaran ulang. Kalau kamu nonton saya premier langsung, bisa ngechat di live gitu ya. Coba kamu tuliskan juga di live chatnya, perasaan apa sih yang muncul ketika kamu bersama teman-teman tadi mempraktekkan apa yang saya contohkan tadi. Tuliskan, ceritakan ya. Sambil saya berikan kamu waktu 5 menit untuk kembali ngobrol bersama sahabat Pagar Kehidupan yang lain. Oke? Saya izin pamit dulu. Ingat, kamu luar biasa dan kamu selalu adalah manusia yang hebat di mata saya. Karena kamu sahabat Pagar Kehidupan sejati. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.